Coba bayangin deh, sebuah negara samurai yang tertutup rapat dari dunia luar, tiba-tiba dalam sekejap mata berubah jadi kekuatan industri yang bisa menyaingi negara-negara barat. Kok bisa ya? Nah, ini dia kisah luar biasa tentang restorasi Meiji di Jepang. Sebuah transformasi total dari era pedang ke era pabrik, dan semuanya terjadi cuma dalam waktu satu generasi. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya sebuah bangsa yang udah mengisolasi diri selama ratusan tahun, tiba-tiba membuka diri dan dalam waktu singkat, bukan cuma ngejar, tapi bahkan melampaui kekuatan-kekuatan barat? Yuk kita kupas tuntas kisah tentang krisis, inovasi, dan perubahan yang super radikal ini. Oke, untuk benar-benar paham seberapa gilanya lompatan yang mereka buat, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Kita perlu lihat kondisi Jepang sebelum restorasi Meiji, sebuah bangsa yang sengaja mengunci diri dari panggung dunia. Selama 264 tahun loh, Jepang itu diperintah oleh Keshogunan Tokugawa. Itu lebih lama dari umur negara Amerika Serikat sekarang, coba bayangin. Ini adalah era feodalisme yang kaku banget, di mana status kamu ditentukan sejak lahir dan perubahan itu rasanya mustahil. Kenapa bisa begitu? Ya, karena para shogun ini khawatir banget sama pengaruh asing, terutama penyebaran agama Kristen. Jadi mereka ngambil langkah yang ekstrim. Mereka menerapkan kebijakan yang namanya sakoku, yang artinya ya negara tertutup. Simpelnya, orang asing dilarang masuk, orang Jepang dilarang keluar. Dunia luar itu seolah-olah nggak ada. Tapi ya, setebal apapun dinding isolasi yang dibangun selama berabad-abad ini, ternyata nggak cukup kuat. Ada kekuatan dari luar yang datang. Dan bukan cuma ngetuk pintu, tapi bisa dibilang mendobrak paksa. Selama lebih dari 250 tahun, sistem ini kelihatannya bakal abadi ya kan? Tapi, di tahun 1853, Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat datang dengan armada kapalnya. Nah, kedatangan mereka inilah yang jadi pemicu keruntuhan sebuah era, dan itu semua terjadi cuma dalam waktu 14 tahun. Kedatangan kapal hitam Perry ini benar-benar jadi shock terapi buat Jepang. Bayangin, tiba-tiba muncul kapal uap raksasa yang berasap dipersenjatai teknologi yang belum pernah mereka lihat. Ini jadi bukti nyata betapa tertinggalnya Jepang. Di bawah ancaman meriam, Keshogunan terpaksa membuka pelabuhan mereka. Kelemahan mereka terekspos, dan rakyat pun sadar, penguasa mereka ternyata nggak bisa lagi melindungi negara. Kepercayaan pada shogun langsung hancur lebur, dan ini memicu sebuah revolusi. Tapi ini yang unik, tujuannya bukan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, melainkan sebaliknya, kembali ke masa lalu, memulihkan kekuasaan kaisar yang udah lama banget cuma jadi simbol. Dan di pusat dari semua ini adalah seorang remaja. Kekuasaan diserahkan ke Kaisar Mutsuhito yang umurnya baru 15 tahun. Dia kemudian mengambil nama Meiji, yang artinya pemerintahan yang tercerahkan, sebuah nama yang nantinya bakal mendefinisikan era baru Jepang. Filosofi di balik transformasi ini jenius banget, Wakon Yosai, semangat Jepang, pembelajaran Barat. Pesannya jelas, ambil teknologi, ilmu pengetahuan, dan sistem dari Barat, tapi tetap tanamkan itu semua dalam jiwa dan nilai-nilai asli Jepang. Jadi bukan meniru mentah-mentah, tapi mengadaptasi. Sumpah Piagam ini bukan sekedar janji. Ini adalah deklarasi perang terhadap tradisi lama. Ini adalah cetak biru untuk membongkar dan membangun kembali Jepang, dengan komitmen yang super radikal untuk mencari pengetahuan ke seluruh dunia. Dan mereka benar-benar nggak buang waktu. Cetak biru ini langsung dijalankan dengan kecepatan dan skala yang, mencengangkan. Perubahan pertama adalah yang paling drastis. Menghapus sistem kelas feodal. Artinya, era samurai berakhir. Coba bayangin, para kesatria yang udah jadi tulang punggung masyarakat selama 700 tahun, tiba-tiba harus melepaskan pedang dan semua hak istimewa mereka. Sebagai gantinya, Jepang membentuk tentara modern. Pertahanan negara bukan lagi hak eksklusif kaum samurai, tapi jadi kewajiban setiap warga negara melalui program wajib militer. Oke, perubahan pajak ini mungkin kedengarannya agak teknis, tapi ini penting banget. Ini adalah mesin penggerak modernisasi. Dengan beralih dari pajak hasil panen yang nggak pasti ke pajak tunai yang tetap, pemerintah jadi punya aliran dana yang stabil. Dana inilah yang membiayai pembangunan rel kereta api, pabrik-pabrik, dan angkatan bersenjata yang modern. Para pemimpin Meiji sadar, pabrik dan senjata aja nggak cukup. Mereka juga harus memodernisasi pikiran rakyatnya. Makanya, pendidikan jadi wajib untuk semua. Dan siswa-siswa terbaik dikirim ke Eropa dan Amerika dengan satu misi. Serap ilmu pengetahuan di sana, lalu bawa pulang ke Jepang. Struktur pemerintahannya juga dirombak total. Jepang mengadopsi sistem kabinet, konstitusi, dan bahkan parlemen ala Barat. Tapi ada satu perbedaan penting. Semua lembaga baru ini berada di bawah kekuasaan mutlak kaisar yang dianggap sebagai titisan dewa.
Lalu apa hasil dari semua perubahan secepat kilat ini? Ya, lompatan besar Jepang akhirnya benar-benar terwujud. Transformasinya sungguh-sungguh total. Dari sebuah negara agraris feodal yang terisolasi, Jepang melompat jadi negara industri dengan pemerintahan konstitusional dan kekuatan imperial. Dan semua ini terjadi hanya dalam satu masa kehidupan. Luar biasa. Bukti paling nyata dari kekuatan baru Jepang ini ada di medan perang. Jepang beralih dari yang tadinya calon korban kolonialisme menjadi pelaku kolonialisme. Kemenangannya yang mengejutkan atas Rusia pada tahun 1905, sebuah kekuatan besar Eropa, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Kisah restorasi Meiji ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar. Bagaimana sebuah bangsa bisa melakukan modernisasi yang begitu radikal tanpa harus kehilangan identitasnya? Ini adalah sebuah tarian yang sangat kompleks antara tradisi dan kemajuan, sebuah tantangan yang sejujurnya masih dihadapi oleh banyak negara hingga saat ini.